Ya, kita mulai ya untuk pertemuan kali ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita sampai pada materi ini ya, koneksi ke database menggunakan Python. Dalam hal ini kita menggunakan WX Python yang sudah berbasis GUI ya. Namun dalam koneksinya kita menggunakan bukan WX Python-nya ya, tetapi kelas Python biasa seperti yang kita lakukan di PBO1. Jadi kita masih menggunakan kelas-kelas yang dulu kita gunakan di PBO1 ya, karena itu sudah eh, didesain untuk dapat digunakan pada berbagai aplikasi, baik berbasis konsol maupun GUI ya, ataupun mobile mungkin jika ditambahi dengan aplikasi API ya. Dan juga bisa digunakan untuk aplikasi web jika database dan juga kelas yang kita gunakan itu yang kita buat itu sudah benar ya, sudah sesuai dengan aturan-aturan misalkan di dalam object oriented. Jadi biasanya kelas yang kita buat untuk koneksi ke database itu kita sebut sebagai model ya. Ada paradigma pemrograman MVC di mana ada bagian model, view dan controller ya. Di bagian model itu biasanya yang terkoneksi dengan data-datanya ya, yang bertanggung jawab untuk mengambil data ya dari database ataupun dari API ataupun dari tempat yang lain. View biasanya terkait dengan user interface, kemudian controller yang menangani event-eventnya ya. Sedangkan WX Python ini antara view dan controllernya memang tidak kita pisahkan ya. Jadi view controllernya jadi satu, modelnya yang kita pisahkan. MVC sendiri variasinya sangat banyak ya. Ada yang view controllernya terpisah, ada yang eh, nggak tahu, ada beberapa varian lah kalau yang saya ini. Tapi kita tidak membahas ke sana ya. Yang ini kita jadikan satu. Ini entah bisa disebut MVC atau bukan. Yang jelas ini berbasis GUI ya dengan WX Python. Ya, ini rancangan IRD di PBO1 yang dulu sebagai contoh ya. Ini memang database-nya sederhana agar lebih mudah untuk dipahami dan bisa diimplementasikan langkah-langkahnya di project-nya. Jadi ini ada tabel person dengan primary key ID person ya. Dia punya dua tabel lagi, dua entitas ini, dosen dan mahasiswa, lalu foreign key-nya ID person, dan masing-masing entitas ini memiliki atribut dan metode yang berbeda ya. Nah, ini akan kita petakan ke dalam kelasnya ya. Sebenarnya agak mengikuti paradigma ORM, Object Relational Model, tetapi ya bukan ORM, apa namanya, query-nya kita buat ya. Kalau ORM murni itu nggak kelihatan sama sekali untuk query-nya. Ini DDL-nya untuk membuat tabel sudah kita bahas di PBO1.
ini contoh insert data dengan gaya prosedural yang harus kita adopsi ke dalam object oriented ya. Pertama kita harus membuat koneksi, lalu membuat objek kursor, lalu menyiapkan query-nya sampai komplit, baru dieksekusi ya query-nya. Jangan lupa commit ini agar datanya disimpan permanen di database-nya. Ini juga contoh select dengan gaya prosedural juga ya. Hanya select ini bedanya dia mengembalikan nilai ya ini. Query-nya disiapkan lalu dieksekusi. Lalu untuk mengambil nilainya dia ini ya kursornya fetch all, ini kita akan dapat return table-nya atau return value-nya. Lalu all result ini perlu kita uraikan ya, karena ini bentuknya tuple ya ini. Kalau dia kolomnya 10 ya tupelnya 10 untuk masing-masing barisnya. Kemudian update dan delete ini mirip dengan proses insert ya. Dia tidak mengembalikan nilai kalau query biasa. Tapi kalau kita menggunakan prosedur atau store prosedur atau function apa ya, bisa saja update delete ini ada return value-nya, misalkan boolean ya, true atau false, atau kalau dia gagal ada informasi gagalnya itu apa ya. Lalu ini class diagram. Ya, pada PBO1 kita menggunakan model yang di sebelah kanan ini inheritan ya. Data manajernya ada di top superclass, lalu ini subclassnya person, atribut dan metodenya. Baru ada subclass dosen dan mahasiswa ya. Boleh juga ini beberapa teknik ya atau yang digunakan tidak model inheritan ini antara data manager, tetapi dia menggunakan composition ya. Jadi ini sejajar ya. Bisa dikatakan sejajar antara person dengan kelas data manager ini. Sehingga di kelas person ini menggunakan objek atau variabel instan dari kelas data manager ya. Ini harusnya ada di sini, dia jadi atributnya. Jadi boleh ada beberapa model yang ini ya, yang dilakukan kalau saya lihat dari beberapa contoh itu bisa dengan cara composition atau composite ya, ini variabel instannya berupa ada objek dari kelas yang lain. Ada juga yang model inheritan ini ya, ada hierarkinya antara data manager dengan ininya. Silakan mau pakai yang mana. Kemudian dari contoh yang kita buat itu yang ada di MMB itu kira-kira seperti ini ya modelnya. Jadi ini kita akan pakai yang inheritan yang dulu ya, data manajernya ada di top superclass. Lalu ini kemudian ini contohnya kan pakai kelas mahasiswa saja, itu menjadi ini ya variabel instan di subclass frame-nya ya, main programnya yang di sini. Ya, ada main programnya yang ada di sini ya. Lalu dia sebenarnya adalah subclass dari superclass frame-nya ya. Ini yang di-generate dari WX Form Builder.
ini yang kita buat dengan menurunkan dari superclass-nya ini dari WX Builder. Kemudian ada superclass dialog ini untuk insert dan update data. Dia memiliki subclass ini yang kita buat. Lalu ini menjadi variabel di dalam subclass frame ini ya, yang ada main programnya ada di sini. Jadi dua ini kita memiliki dua variabel instan yang sebenarnya adalah ini ya, objek dari kelas tertentu. Dalam hal ini yang kelas untuk modelnya dan kelas untuk GUI ya, untuk insert data, insert update data ini. Jadi boleh seperti ini, boleh juga agak berbeda ya, tidak harus seperti ini. Yang penting kaidah-kaidah object oriented-nya itu ini ya digunakan. Jadi berlatih untuk membuat kelas dan ini sesuai aturan di dalam object oriented ya, menggunakan sifat-sifat yang berlaku di dalam object oriented. Ya, ini ada sampel kodenya yang sudah saya taruh di MMP ya. Ini saya screenshot aja karena kalau ditaruh di sini nggak cukup, mungkin butuh halaman yang banyak. Bisa dilihat source-nya di ini atau di MMP itu ada linknya ya. Kemudian ini contoh tampilannya. Sedikit perubahan dari materi grid ya, grid. Dulu saya membuat contoh dengan cell render ya, cell render menggunakan gambar. Ternyata itu adalah dari dokumentasinya, destruktornya itu berupa ini ya, tidak boleh di distract ya, tidak boleh di di delete objeknya ya di memori, karena yang membuat seperti itu ya desainnya untuk cell render. Jadi ketika kita hapus baris atau kolomnya yang ada cell rendernya, dia crash ya. Nah, terkait dengan backend-nya C++, seperti itu. Ada di dokumentasinya. Ya, akhirnya kita tidak bisa menggunakan cell render. Jadi ini ya grid biasa, tetapi diberi tag edit dan delete. Kemudian background dan warnanya dirubah ya, sehingga mirip tombol lah ini ya. Ya, ini referensinya. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sudah mencoba contoh kode programnya? Pak, saya mau bertanya. Iya. Tapi bertanya untuk proyeknya, Pak. Iya, kenapa? Kalau untuk proyeknya itu apa dari awal sampai akhir itu harus ada semua atau yang kita butuhkan saja, Pak? Ada semua itu apa? Jadi misal harus ada gambarnya, harus ada teksnya, kan dari pertemuan pertama kan materinya banyak ya Pak ya. Ada gambar, ada teks, ada grafik dan lain-lain. Nah itu untuk proyeknya itu apa semuanya harus ada atau sesuai dengan idenya kita aja adanya apa gitu?